Houthi Yaman serang Selat Bab al-Mandab. Pakar militer Israel pertanyakan nasib Kri Dr. Rajiman Wediodiningrat 992 Indonesia. Indonesia sebenarnya sudah menyiagakan pasukan khusus TNI AL di Kri Dr. Rajiman Wediodiningrat 992 yang bertugas mengirim bantuan untuk rakyat Gaza Palestina. Perjalanan kapal bantu rumah sakit TNI AL Indonesia Kri Dr. Rajiman Wediodiningrat 992 nampaknya tak akan mudah lantaran Laut Merah jadi arena pertempuran kelompok Houthi Yaman. Sehari sebelum kapal bantu rumah sakit TNI AL Indonesia Kri Dr. Rajiman Wediodiningrat 992 diberangkatkan Indonesia Pusat Komando Amerika Serikat AS alias US. Central Command lewat akun X@Cencom pada tanggal 17 Januari tahun 2024 mengumumkan Houthi menjadi teroris global. Hari ini, sebagai respons terhadap ancaman dan serangan yang terus berlanjut ini, Amerika Serikat mengumumkan penetapan Ansarallah, yang juga dikenal sebagai Houthi, sebagai teroris global yang ditunjuk secara khusus. Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional AS, jelas akun X@Cencom yang melampirkan pernyataan penasihat keamanan nasional AS. Laut Merah yang merupakan salah satu jalur yang akan dilalui Kri Dr. Rajiman Wediodiningrat 992 adalah salah satu jalur laut yang paling sering digunakan di dunia untuk pengiriman minyak dan bahan bakar. Jalur ini berubah jadi medan pertempuran Houthi Yaman yang mendukung rakyat Gaza Palestina dan menyerang kapal-kapal Israel dan sekutunya, AS dan Inggris. Akibat serangan di Laut Merah ini, AS dan Inggris melancarkan serangan ke Yaman. Kelompok Houthi telah menargetkan kapal-kapal di selatan Laut Merah dan memperingatkan bahwa mereka akan menyerang semua kapal yang menuju Israel. Mereka mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk mendukung warga Palestina saat mereka menghadapi agresi dan pengepungan Israel di Gaza. Kelompok Houthi Senin tanggal 15 Januari tahun 2024 menargetkan kapal kontainer milik Amerika Serikat di lepas pantai Yaman, kata militer AS. Pada tanggal 15 Januari sekitar pukul 4 sore waktu Sanaa, militan Houthi yang didukung Iran menembakkan rudal balistik anti kapal dari wilayah Yaman yang dikuasai Houthi dan menyerang MV Gibraltar Eagle yang berbendera Kepulauan Marshall, kapal kontainer yang dimiliki dan dioperasikan oleh AS, kata Pusat Komando AS CENTCOM, di platform X. Kapal tersebut, yang menurut militer AS dilaporkan tidak mengalami cedera atau kerusakan berarti, tetap melanjutkan perjalanannya. CENTCOM juga mengatakan bahwa pasukan AS mendeteksi rudal balistik anti kapal yang ditembakkan ke jalur pelayaran komersial Laut Merah Selatan sekitar pukul 2 siang waktu Sanaa, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Rudal tersebut gagal dalam penerbangan dan berdampak pada daratan di Yaman. Tidak ada luka atau kerusakan yang dilaporkan, katanya. Pada Sabtu tanggal 13 Januari tahun 2024 AS memperbarui serangan udara di Sanaa. Satu hari setelah serangan dilakukan oleh Washington dan London terhadap sasaran di wilayah yang dikuasai oleh Houthi di Yaman. Setelah serangan pada Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024, yang menewaskan 5 orang dan 6 terluka di kalangan Houthi, kelompok tersebut bersumpah bahwa semua kepentingan Amerika dan Inggris telah menjadi target sah bagi pasukannya dalam menanggapi agresi langsung dan nyata mereka terhadap Yaman. Kondisi Laut Merah yang mencekam membuat pakar militer Israel mempertanyakan nasib Kri Dr. Rajiman Wediodiningrat 992 yang dikirim Indonesia untuk membawa bantuan buat rakyat Gaza Palestina. Dikutip zonajakarta.com dari akun @ibronstay56743 yang mengunggah sebuah cuitan pada tanggal 22 Januari tahun 2024. Itai Brownstein, peneliti militer dan intelijen sekaligus seorang mahasiswa Madalam Ilmu Politik Open University Israel mempertanyakan nasib kapal bantuan rumah sakit TNI AL Indonesia karena Houthi menyerang Selat Bab al-Mandab. TNI Angkatan Laut mengirimkan Kri Dr. Rajiman Wediodiningrat mendapat izin berlayar ke Mesir dan melewati Selat Suez menuju Laut Mediterania untuk berlabuh bersama kapal Angkatan Laut Perancis dan Italia, meski belum mendapat izin memberikan bantuan medis. Pada tahap ini belum jelas apakah kapal tersebut akan tertunda karena serangan Houthi di Selat Bab al-Mandab.
Jelas akun X @ibronstay56743 dalam cuitannya. Menteri Pertahanan, Menhan, Ri Prabowo Subianto di Dermaga Kolin Lamil TNI AL, Jakarta, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024 melepas keberangkatan kapal bantu Rumah Sakit TNI AL Tri Dr. Rajiman Weddio Diningrat 992. Dalam menjalankan misinya, Tri Dr. Rajiman Weddio Diningrat 992 membawa sejumlah bantuan untuk rakyat Gaza Palestina. Bantuan-bantuan itu, yang diantaranya terdiri atas makanan, pakaian, air mineral, dan obat-obatan, diantar dari Jakarta menuju Al-Arish, kota di Mesir yang berbatasan dengan Rafah di Gaza. Ini bukti kita terus mendukung rakyat Palestina dalam perjuangannya membela diri. Perjuangan untuk meraih kemerdekaan dan sebagaimana diketahui Indonesia selalu dukung perjuangan rakyat Palestina dan kita terus kerahkan apa yang bisa kita buat untuk dukung perjuangan rakyat Palestina, kata Menhan Prabowo saat upacara pelepasan Tri Dr. Rajiman Weddio Diningrat 992 dikutip zonajakarta.com dari Antara. Didampingi oleh Kepala Staf TNI AL Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, Prabowo mengecek langsung kesiapan kapal dan personel yang berangkat mengantar bantuan untuk rakyat Palestina di Gaza. Prabowo juga berbicara langsung dengan Komandan Satuan Tugas dan Satgas Muhibah Port Visit ke Mesir 2024 Laksamana Pertama TNI Bimo Aji yang memimpin misi kemanusiaan antar bantuan dari rakyat Indonesia untuk Palestina itu. Saya sudah bicara dengan Komandan Satgas dan Kapten Kapal, dan beberapa kru Satgas yang akan dipimpin oleh Laksamana Pertama Bimo Aji. Dan saya lihat disiplin sangat baik, moral, dan semangat, kata Prabowo. Menhan mengakui misi kemanusiaan itu bukan operasi yang mudah, karena prajurit TNI AL bakal berlayar melewati perairan yang cukup berbahaya. Tugas ini cukup berbahaya karena mereka akan lewat kawasan perang, yaitu sekitar Teluk Aden, Laut Merah, Red Sea, yang sekarang sedang berkecamuk perang terbuka, kata Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo pun mengucapkan terima kasih kepada Laksamana Ali dan lembaga kemanusiaan lain yang turut membantu operasi kemanusiaan tersebut. Kita juga tidak akan berhenti membantu dalam kesempatan yang datang. Kita berniat kirim pesawat terbang untuk angkut bantuan, kirim kapal dan bantuan terus-menerus. Mereka sangat butuh, kata Prabowo. Kri Rajiman Weddio Diningrat 992 mengangkut 214 kru, dijadwalkan berlayar selama 52 hari dari Jakarta, Batam, menuju El Arish, Mesir, dan kembali ke tanah air, tetapi dijadwalkan juga untuk port visit di Jeddah, Arab Saudi. Dari 214 kru itu, 40 diantaranya merupakan pasukan khusus TNI AL. Bantuan sebanyak 80 truk yang saat ini ada di Tri Dr. Rajiman terdiri atas Pampers 532 karung pakaian anak-anak, 600 karung pakaian dewasa, 700 karung dan 500 box susu, 800 kardus biskuit, 650 dus air mineral galon, 1254 galon air mineral kardus, 1700 kardus obat-obatan, 460 kardus selimut, 450 karung jaket, 450 karung, dan mie instan 470 kardus. Jumlahnya jika dikelompokkan sesuai wadahnya, ada 4080 kardus, 2732 karung, 500 box, dan 1254 galon. Kapal bantu Rumah Sakit TNI AL itu mulanya direncanakan tidak hanya antar bantuan, tetapi juga menggelar operasi kemanusiaan lainnya seperti menyediakan layanan kesehatan di kapal dan memberi perawatan kepada para pengungsi dari Gaza. Namun, izin yang diberikan pemerintah Mesir sejauh ini hanya mengantar bantuan dan kunjungan persahabatan ke pelabuhan Port Visit di El Arish, Mesir.